kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh ada sampai saat ini dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan di dalam satu kepercayaan di mana kami percaya bahwa ketika Tuhan memegang tangan kami, Engkau ada dalam hidup kami, dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini Tuhan Yesus, di mana hari ini kami boleh memperingati ya Tuhan, hari daripada pencurahan daripada Roh Kudus. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu telah dicurahkan, dan hari ini ya Tuhan Yesus akan tetap menjadi bagian di dalam setiap kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus ya Tuhan, ketika kami percaya, maka Roh itu akan seluruhnya memenuhi setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami ya Tuhan yang percaya kepada Engkau mengalami kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Kudus bekerja atas kami, akan memenuhi setiap ruangan hati kami. Saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti ibadah ini dengan live Tuhan, dengan online, sidang jemaat Tuhan secara khusus GGP Kabar Baik, mari Tuhan Engkau berkati. Mari Tuhan Engkau yang tolong, Tuhan Engkau yang senantiasa melindungi, bahkan Tuhan memberkati saat ini operator juga yang mereka boleh pakai sehingga sinyal tidak terganggu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, silakan duduk. Bagi saudara yang di rumah yang tadinya berdiri, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan berdiri terus karena tidak ada yang melihat saudara. Mungkin Anda berdiri terus, ya. Saudaraku, pagi ini adalah pagi yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam kehidupan daripada setiap orang percaya. Ya. Karena di dalam kekristenan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah hari yang paling bersejarah, di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari ini, saudara. Setelah Yesus naik ke surga, ya, 10 hari kemudian, ya, Roh Kudus dicurahkan. Dan ini adalah satu kejadian atau satu hal yang paling bersejarah di dalam kehidupan umat orang percaya. Kenapa? Karena dimulai dari hari pencurahan daripada Roh Kudus itulah Injil diberitakan. Ya, gereja dimulai. Ya, melalui pencurahan daripada Roh Kudus itu, gereja dimulai sampai kepada kita pada hari ini. Ya, artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pencurahan daripada Roh Kudus itu menentukan, ya, kehidupan kelanjutan daripada setiap layanan daripada murid-murid Tuhan. Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kita tidak tahu, ya, apakah mereka sanggup untuk melanjutkan atau tidak, ya. Tetapi karena Roh Kudus, karena firman-Nya berkata di dalam Kisah Para Rasul, engkau akan menerima kuasa apabila Roh turun di atas kamu. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Tetapi kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, maka Injil adalah tinggal tetap Injil, ya. Tidak ada kuasa yang mengiriminya.
Maka Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa. Yang Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Ya, kalau ada seseorang yang menginjil saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu ia berkata bahwa itu adalah lalu membuat orang itu bertobat, dia berkata itu adalah satu kehebatan daripada orang itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka ini adalah hal yang salah, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri ketika kita memberitakan membuat orang bertobat. Saudara, orang yang bertobat itu karena Roh Kudus. Kita pun layak bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Tuhan pakai kita. Kita hanyalah sebagai alat kecil di mata Tuhan. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berbahagialah kita hari ini yang masih sampai pada pagi hari, sampai pada hari ini, yang masih bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Masih bisa merasakan kasih Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, maka hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya juga bahwa apa? Kalau murid-murid ini tidak taat, maka mereka tidak akan terima Roh. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketaatan mendatangkan pengurapan Tuhan. Amin. Ya. Ketaatan itu mendatangkan pengurapan. Kalau kita tidak taat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak taat di dalam melayani Tuhan, tidak taat di dalam kerja, mana mungkin kita berhasil? Mana mungkin ketika kita tidak taat di dalam pelayanan, mana mungkin ada pengurapan Tuhan? Kita sendiri tidak taat. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari di hari pencurahan Roh Kudus ini, mari kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita membaca. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sudah dapat semua? Belum? Ya, belum ya. Baru cari ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sudah dapat? Masih belum? Ya, lama juga ya. Jangan-jangan ayatnya hilang dulu. Oke, puji Tuhan. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat sejauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan di mana berikutnya berkata bahwa rasul menanti-nanti, ya. Rasul-rasul menanti-nanti apa yang mereka jadi, apa yang mereka nantikan, ya. Apa yang mereka nantikan, ya. Yang mereka nantikan adalah janji Tuhan. Amin. Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, ia telah berjanji, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa ketika ia naik ke surga, ia akan mengirimkan seorang penolong. Ya, ia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh yang akan menginsafkan dunia. Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, nanti malam kita akan jelaskan, kita akan bahas itu. Tapi hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kenapa nanti malam? Nanti malam adalah hari yang ke-10 kita, 10 malam KKR, dan malam ini adalah malam yang terakhir. Ya, malam hari yang ke-10. Saya harapkan saudaraku yang terkasih jangan lewatkan malam ini, ya.
supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Selama 10 malam, saudaraku, saya mencatat, saya melihat ya, ada jemaat yang begitu setia, ada hamba Tuhan yang begitu setia selama 10 malam ini mengikuti yang tidak pernah off. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Apus luar biasa sekali, dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan berikan, ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, di sana dikatakan bahwa rasul-rasul menanti-nanti. Apa yang mereka nanti-nantikan adalah janji daripada Tuhan Yesus. Apa itu janji? Di mana Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi mereka. Seorang penolong. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita lihat Lukas ya, di dalam 24 ayat 49 dia berkata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, kalau kita balik lagi ke dalam Yohanes, apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan itu menjanjikan seorang penolong. Dia menjanjikan yang namanya Roh Kudus. Ya, dia berkata, kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka aku akan mengirim dia kepadamu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ada hal yang harus diperhatikan di dalam menerima janji Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita mau terima janji Tuhan, saudaraku yang terkasih, nggak sembarangan, saudara. Dalam arti begini, engkau mau terima janji Tuhan, ya, tapi engkau harus bertekun untuk mencarinya. Engkau harus taat. Kenapa demikian, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Ya, ketaatan mendatangkan pengurapan. Banyak sekali, ya, pengurapan. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan sukacita. Tapi hari ini kita mau lihat, ketaatan akan mendatangkan pengurapan Tuhan. Tuhan akan mengurapi setiap kita ketika kita hidup dalam ketaatan. Saudara, apa artinya ketaatan? Ketaatan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah bukti bahwa engkau percaya. Ya, bukti bahwa engkau percaya. Bukti bahwa engkau percaya bahwa yang berkata itu adalah Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya pernah kasih sebuah ilustrasi seperti yang ketika anak saya waktu kecil itu berbiasa sekali, ya, penasarannya luar biasa. Nah, anak kecil itu kalau dilarang jangan pegang, penasarannya jadi. Tapi kalau disuruh dia pegang, malah dia nggak mau. Betul nggak? Ya, saudaraku, ketika dia dikatakan jangan pegang, ya, saya waktu itu beli pisau cukur, ya saya bilang sama dia, karena saya ada lupa handphone saya lupa di dalam di rumah. Nah, waktu itu ada di mobil, dia di mobil sendirian. Saya bilang, di pisau cukur jangan dipegang. Ya, ternyata saya balik, ya, pisau cukur itu sudah terbuka, ya, dan dia sudah begini tangan. Saya bilang, kenapa? Kamu sudah buka ya? Ya, tadi kan saya sudah bilang jangan pegang. Apa yang terjadi? Tangannya lu, karena dia pegang mata pisau. Ya, luka. Kenapa terluka? Akibat tidak taat. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia gak percaya kalau apa yang saya katakan bahwa apa, kalau kamu pegang ini kamu luka, gak percaya. Jadi gak taat. Demikian juga kekristenan kita. Kadang-kadang firman Tuhan berkata jika engkau percaya, tapi kadang-kadang kita bilang, bagaimana aku percaya Tuhan, keadaannya seperti begini. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan? Keadaannya makin lama makin
Nah, seperti itu. Ini keadaan tidak semakin baik, ya, tapi semakin luar biasa baiknya. Amin. Amin. Ya. Jadi kita kadang-kadang gak mau percaya sama Tuhan, kita gak mau taat. Ya, Tuhan bilang kamu harus berdoa. Ya, buru-buru berdoa. Ya, gimana mau berdoa kalau berkeroncongan? Kan gitu. Ya, karena kita gak percaya. Tapi harusnya apa? Ya, kita taat adalah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada orang yang ngomong. Ya, ada Yesus berkata, dia berkata di dalam Yohanes kemarin dijelaskan luar biasa sekali saudaraku. Ya, di dalam Yohanes dijelaskan kemarin dalam Yohanes 14 itu dia berkata begini. Ya, dalam Yohanes 14 ya, ayat yang 21 dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ya, ayat 14 ayat 21. Pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, saudaraku yang terkasih, kita lihat ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, buktinya kita taat adalah satu bukti di mana kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, kita akan pegang perintahnya. Maka itu murid-murid ini saudara yang terkasih, ketika kita kembali kepada kisah para rasul, murid-murid ini saudara, mereka ini taat kepada Tuhan. Apa yang mereka taat? Karena Tuhan berkata di dalam Lukas, dia berkata demikian begini. Ayat 49 tadi, kita kembali di pasal 24 ayat 49, dia berkata, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Pertama-tama saudaraku, mereka harus tetap stay. Amin. Saya kadang-kadang berpikir begini, ya, kita tetap stay at home, tetap di rumah, tetap di rumah. Yesus katakan bahwa kamu harus tetap tinggal di sini. Artinya apa? Dia berkata kepada murid-muridnya, untuk kamu bisa diperlengkapi, untuk kamu bisa dipenuhi, engkau harus tetap tinggal. Jangan kemana-mana. Apa hubungannya dengan kita saat? Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kita tahu sekarang dengan pandemi yang terjadi, ya, kita berkata bahwa apa? Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Betul? Kenapa jangan kemana-mana? Kalau kamu kemana-mana kena virus, kena corona. Ketika kita ada di rumah adalah salah satu pencegahan. Ya, kita mencegah untuk menyebar luas. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adakah kita nggak kemana-mana? Ayo. Tuhan punya maksud supaya kita tetap di rumah. Untuk apa?
kita sedang diperlengkapi. Engkau baca firman Tuhan, engkau memuji Tuhan, engkau merenung firman Tuhan, engkau berdoa, waktumu lebih banyak kepada Tuhan, sehingga apa? Imanmu semakin bertumbuh. Sehingga apa? Kasihmu semakin kuat. Dan ketika kasihmu sudah mulai, saudaraku yang terkasih, mulai penuh, imanmu sudah semakin penuh, kata Tuhan apa? Siap. Ya. Di luar engkau akan menjadi berkat. Demikian saudaraku yang terkasih, para murid-murid ini, Tuhan berkata apa? Jangan kemana-mana. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ya, dia berkata ini luar biasa sekali. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Kadang-kadang saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, sebelum orang terjun dalam pelayanan dia harus diperlengkapi, dia harus belajar, betul kan? Yesus belum terjun bebas, ya, sebelum melayani 3,5 tahun, ya, ia mempersiapkan hidupnya, dibaptis. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah ia dibaptis, apa yang ia lakukan? Apa yang ia lakukan? Untuk mempersiapkan diri. Hah? Ya, itu salah satu itu. Tetapi yang Yesus lakukan setelah ia dibaptis untuk mempersiapkan pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 hari. Ada cara. Maka dia berkata, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, inilah kamu harus tinggal di kota ini. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, inilah yang murid-murid ini taati. Kalau kita tadi berkata bahwa apa sih yang mereka taati? Mereka taat. Di firman Tuhan berkata apa? Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, ayat 14 dijelaskan, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Wow. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang mereka lakukan ini membuktikan bahwa apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kadang kita nggak lakukan firman Tuhan. Saya mengatakan begini, kadang-kadang artinya apa? Kita itu nggak percaya sama Tuhan. Seolah-olah kita nggak percaya sama Tuhan. Ya. Nah, ketika kita berdoa, kita punya pergumulan, kita berdoa sama Tuhan, ya. Tapi setelah selesai berdoa, apa yang terjadi? Kita kembali ke hidup kita, kembali kepada ketidakpercayaan kita. Ya, dengar khotbah, puji Tuhan, saya sangat diberkati oleh hari ini. Saya bersungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, pulang dari gereja, selesai dengan firman Tuhan, besoknya dia bersungguh-sungguh. Mulai hari kedua, ketiga, keempat, lemah. Hari kelima udah gak doa sama sekali. Ya, hari keenam hilang. Hari ketujuh udah gak kelihatan di gereja. Nah, kemana dia kemarin? 14, Pak. Imannya 14 kelewatan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa? Karena kita tidak percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka apapun ya yang Tuhan mau di dalam kita akan taat. Ya kan?
Berpikir seperti begini, jika semua bangsa Indonesia ini bisa taat, ya, tapi tidak semua berpikir sama. Kalau semua kita bisa taat, ketika pemerintah bilang, oh jangan keluar, bos, nggak boleh keluar, ya, 1 minggu, 1 bulan, contohnya, nggak boleh keluar, selesai. Tapi permasalahannya kan kita enggak. Akhirnya kita, ya, harus hidup berdampingan, ya. Kita menuju new normal. Baik, bagus, luar biasa sekali. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan izinkan corona itu bisa ada, kan gitu. Kita harus bersyukur. Corona ini Tuhan ada, Tuhan izinkan ada. Kenapa? Kalau selama ini kita biasa saja, ya, dari mana-mana kita pulang langsung tempat tidur prakok, ya. Karena dengan adanya corona nggak boleh loh. Harus cuci tangan, mandi yang bersih. Kalau dulu coba pulang kerja, bisa-bisa kita gak mandi, langsung tidur, gak pun cuci tangan, gak makan, gak cuci tangan. Tapi coba sekarang, saudara punya terus, ini banyak yang ketawa ya. Mungkin saudara di rumah juga ketawa lagi. Kadang-kadang kita gak, ya, kadang-kadang kita gak perhatikan. Tapi dengan Tuhan izinkan, apa yang terjadi? Dikit-dikit cuci tangan. Betul? Dikit-dikit pakai antis, ya. Motor jalan ke depan doang, ya, nggak ketemu orang, nggak ketemu setan. Pulang-pulang harus semprot, harus mati, ya kan? Gak ketemu sama siapa-siapa, gak ngobrol sama siapa-siapa, harus semprot obat. Kalau dulu ketemu orang megang sampah aja boro-boro cuci tangan pulang. Hah? Bisa-bisa langsung makan, ya kan? Ya lagi kerja bakti nih, gorengan, gorengan enak, ambil cabenya. Betul nggak? Ya, tapi lihat sekarang, ya, orang yang kotor yang ditawarin gorengan, cuci tangan dulu cuci tangan bersih pakai sabun lagi, ya. Kalau dulu cukup pakai apa? Gorengan enak ini, ya. Tapi lihat, saudaraku yang terkasih, Tuhan izinkan satu perubahan terjadi dalam hidup. Mungkin ini bukan hal yang biasa dalam hidup kita, tapi kita harus membiasakan diri, ya. Kita harus membiasakan diri, ya. Kalau nanti kita masuk ke dalam new normal ini, saudaraku nanti terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh beribadah, ya. Kita diizinkan untuk beribadah, tetapi syaratnya ada, ya. Pertama, sebelum masuk ke gereja, ya, maka kamu harus disiram dulu sampai ember. Bukan. Artinya apa? Kita harus cuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum masuk ke gereja, cuci tangan. Lalu kemudian apa? Ditembak kepalanya. Maksudnya diukur suhu tubuhnya, ya. Lalu kemudian pakai masker. Harus pakai masker, ya. Sidang jemaat Tuhan, misalnya nanti kalau misalnya beribadah, sudah mulai aktif beribadah, harus pakai masker. Dan kedua, selanjutnya apa aturannya? Ya, kalau bangku ada 1, 2, 3, 4, maka bangku 1, 2, 3-nya itu kosong, bangku keempat baru terisi. Nanti para petugas itu kasih silang-silang di lantai. Ya. Selanjutnya apa? Nggak boleh salaman dulu.
Ya, itu aturan dari pemerintah. Ya terserah kalau mau selama tidak apa-apa. Tapi sebagai pencegah. Makanya saudara yang terkasih, saya tidak iri, saya tidak sakit hati. Ya, kalau ada yang gak mau salamin saya, gak apa-apa. Syukurlah. Tapi kalau ada yang mau salamin saya juga gak apa-apa. Kayak gitu. Karena apa? Kadang-kadang juga saya gak mau salam. Saya takut. Gitu. Kita dari mana-mana kan seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih semua, sudah kita masuk di dalam ya kehidupan yang luar biasa, aturan new normal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari dukung program ini. Ya, supaya kita semua ya dapat menjadi contoh seperti itu. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa ini adalah bukti daripada kita percaya. Ketaatan yang kedua, saudaraku yang terkasih, bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ada orang bilang, oh saya percaya pada Tuhan, tapi tidak mengasihi. Tapi kalau dia berkata saya mengasihi Tuhan, mana buktinya engkau mengasihi Tuhan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika aku berkata bahwa aku bukti, saya mengasihi Tuhan, saya berdoa setiap hari, saya memuji Tuhan setiap hari, saya baca firman setiap hari. Saudara yang terkasih, itu betul. Oke. Tapi Tuhan yang membuktikan engkau percaya pada Tuhan. Ya. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, itu dibuktikan oleh tindakan kita. Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti firman. Di dalam Yohanes tadi dia berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti firman. Jangan bilang engkau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak menuruti firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lihat di dalam ayat 14 tadi, mereka semua bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara Yesus dan saudara-saudara Yesus. Kuncinya adalah di sini, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.